sukacita menyambut kami di tempat ini Bapak. Bapak, biarlah seluruh rangkaian acara ini Tuhan, Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami Tuhan. Khususnya sebentar lagi Tuhan, firman mau disampaikan Tuhan. Kau tahu Tuhan, hamba-Mu Tuhan banyak kelemahan Tuhan. Tapi Tuhan, kami rindu Tuhan supaya lewat firman Tuhan yang dikumandangkan, diperdengarkan malam hari ini, kami boleh dipuaskan, kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu pada malam hari ini Bapak. Kami mohon ampun atas dosa dan kelemahan kami, agar layak kami mendengarkan yang layak kami bersekutu dengan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapak, Nabi sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucapkan. Amin. Amin. Shalom. Firman Tuhan, mari kita buka di dalam 1 Tesalonika ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 18. Oh, sampai 22 ya, sampai 22. Sudah dapat. Sebentar lah. Gimana? Halaman berapa? Agak terakhir perjanjian baru. Tapi aku nggak dapat Di atas Timotius, di bawah dari Kolose. Anak tipu. Nggak bisa. Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5. Masih di bawah rusa apanya? Ini Masih di bawah sini. Masih di nomor bawah. 3 tadi. Besar itu yang merah. Adanya lagunya biar murah kita. Matius, Iya, Markus, di bawah nah. Lukas, Yohanes. Dari paling bawah ya. Terus Kolese 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai Sini 22. Timotius di atasnya, di atasnya. Agak di bawah. Dekat Timotius tadi. Tesalonika berapa? Pas di atas Tesalonika lah. Titus, di atas apa itu? Tesalonika. Ayat Tesalonika berapa? 5. Timotius. Di atas Di atas Timotius Timotius. ya. 2 Ayat Iya. Tesalonika 3 nakin. 1 Tesalonika 5 5 ayat 12. 12 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Judulnya di situ nasihat. Duluan SPT ya. Saya baca firman Tuhan mulai dari 11 5. Ayat ayat 12 sampai 22. Oke. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu dan memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan kadang-kadang berdoa. Dan jangan Dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan berkatalah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini satu ayat, kita ayat 12 sampai 16 sampai 19 sampai 22 kita mengerti apa yang dikatakan di sana. Tapi saya ambil ayat, mengucap syukurlah dalam segala hal, supaya itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur ini memang membacanya kita sangat gampang. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal yang baik, yang pahit, yang tidak enak. Mungkin kita tidak mampu mengucap syukur. Tapi di sini kita diingatkan Tuhan di dalam ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebenarnya mengucap syukur ini kita harus peka setiap hari. Jangan kita menganggap biasa-biasa. Misalnya kita sehat bisa bernafas.
bernapas. Kan kita anggap kita biasa-biasa. Jadi rupanya yang mengucap syukur ini harus peka kita setiap hari. Harus kita bayangkan bahwa begitu kita bernapas pagi bangun tidur, kita bisa bernapas, itu harus kita syukuri. Dengan belajarnya kita mengucap syukur setiap hari, kita semakin dimampukan kita menghadapi segala macam percobaan, situasi dan kondisi, dimampukan kita mengucap syukur. Dia harus setiap saat. Karena memang di firman Tuhan dikatakan itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita. Jadi misalnya kita merasa kecewa ya, jadi kita udah berbuat baik, kecewa. Jika kita mampu mensyukuri itu merupakan berkat yang luar biasa. Jadi setiap saat apa yang kita hadapi, kita harus kuat. Misalnya kita hadapilah yang kepahitan, sakit penyakit, yang mungkin yang menekan hidup kita. Itu kita harus mampu kita iman dengan iman. Itu merupakan kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, jika sesuatu yang hilang dari kita, hilang misalnya ada sesuatu yang hilang, harta apa kita atau itu, jika kita mampu bersyukur, itu merupakan penghiburan dari Tuhan Yesus. Jadi harus peka kita setiap hari. Makanya kadang-kadang kita kan mau tidak mengusap syukur, sekali kita pergi ke rumah sakit, kita lihat yang sakit di situ, terima kasih Tuhan aku sehat, syukur Tuhan aku sehat. Bayangkan kita oksigen disediakan. Kalau sudah sakit kan oksigen itu gak bisa sembarangan lagi kita hirup, harus di rumah sakit. Betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya berkat Tuhan setiap hari kita rasakan. Jadi mungkin setiap saat sehatnya aku, bisa seperti itu kita, sehatnya aku, biasa-biasanya itu. Rupanya kita dikatakan di dalam ayat 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita orang percaya, bagi kita pengikut Yesus. Jadi jika kita mampu selalu mengucap syukur di dalam kepahitan, bisa kita udah berbuat baik sama saudara kita. Sering diperhadapkan udah baik kita, tapi udah kita tolong dia, bisa lagi dipikna kita atau macam-macam dibilang. Tapi itu kadang-kadang diuji kita, diuji, diproses. Nah, kalau kita mampu di sini bersyukur dalam hal ini, itulah berkat. Jadi ada tadi catat di sini kan, jika kita mengucap syukur berarti memampukan kita bertahan menghadapi segala situasi, segala kondisi. Jika kita mampu tapi harus setiap hari itu kita pelajari. Dia harus peka. Begitu bangun kita, syukur Tuhan aku bisa bernapas hari ini. Syukur Tuhan, ya karena kita bisa bernapas, syukur Tuhan. Jadi kalaupun misalnya makanan kita sederhana, makanan orang enak-enak, kalau kita bersyukur, kita rasakan bahwa itu mujizat. Dengan kita makan yang sederhana itu, ada orang-orang yang punya duit banyak tidak bisa makan. Kenapa? Karena mereka sakit. Jadi kalau kita setiap hari mengucap syukur, apa aja yang kita hadapi, bukan hanya berkat. Kalau berkat kita hadapi, orang mengenal Tuhan pun, misalnya dapat duit, dikasih orang duit, atau dapat gaji, dapat apa, berkat itu orang tidak mengenal Tuhan pun mampu bersyukur. Tapi macam mana yang berkemenangan di dalam Tuhan? Ya, kepahitan pun, sakit penyakit pun datang, kita dengan iman. Kita bersyukur dengan iman bahwa itu kehendak Tuhan. Saya diproses Tuhan, saya lewat sakit penyakit supaya hidup saya supaya saya jangan sombong. Mungkin kalau kita enak-enak dikasih kan, kita bisa sombong. Kasih berkat aja, kita bisa sombong. Kita tidak lagi mengenal berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi apapun yang kita hadapi, kondisi apapun kita hadapi, firman Tuhan yang mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah kepada kita umat Tuhan. Itunya rupanya dikehendaki Allah, bukan yang lain-lain. Jadi harus kita peka setiap saat mengucap syukur. Jika misalnya kita rindu sesuatu belum datang, puji Tuhan, belum waktunya ini, ada indah waktunya. Ada sesuatu yang kita kasih sama orang ternyata
tidak dikembalikan. Oh puji Tuhan, aku tahu Tuhan di balik ini ada rencana Tuhan. Mungkin kalau ini sama aku entah apa yang terjadi. Jadi selalu kita berkemenangan di dalam hal bersyukur. Itulah memampukan kita berkemenangan, memampukan kita berkemenangan di dalam hal segala kondisi apa yang kita hadapi. Jadi harus belajar terus rupanya, nggak boleh sekali-sekali. Kalau datang berkat baru bersyukur, kalau datang kepahitan juga harus bersyukur. Kalau hilang pun katanya harta karun, apa atau mungkin diambil Tuhan sesuatu, kita harus bisa bersyukur. Karena itu merupakan penghiburan dari Tuhan. Oleh karena kita bersyukur, kalau kita tidak bersyukur, Tuhan tidak akan menghibur kita. Kalau kita tidak bersyukur, itu berarti iman kita tidak akan diperbaharui. Makanya dengan bersyukur itu, iman kita hari lepas hari semakin dikuatkan. Semakin sempurna kasih Tuhan itu nyata dalam hidup. Semakin kita mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, Tuhan juga mengenal kita. Kan seperti itu, ada timbal baliknya. Nah, dengan apa kita mampu menjalankan itu? Dengan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita. Maka kita undanglah Roh Kudus dalam hidup kita, di dalam hati kita, supaya kita mampu untuk bersyukur di dalam segala hal tadi, apa yang dikatakan di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita umat percaya, bagi kita pengikut Tuhan Yesus. Harus bersyukur di dalam segala hal. Mari kita Ibu Esther semakin peka mengucapkan syukur di dalam segala hal. Kita undang pimpinan Roh Kudus, hikmat Tuhan. Raja Salomo pun raja yang terbesar, raja yang terhebat di Alkitab mencatat, dia hikmat Tuhan yang dimintanya, bukan hikmat dunia, sehingga dia menjadi raja yang terhebat menurut Alkitab. Jadi kita pun hikmat Tuhan lah yang kita undang setiap hari dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi segala macam tantangan hidup, supaya hidup kita berkemenangan, semakin indah hubungan kita dengan Tuhan, iman kita pun semakin dikuatkan. Apapun yang kita hadapi dari tetangga, dari segala macam dari keluarga kita harus tetap dimampukan mengucap syukur. Karena hidup ini sama seperti uap saja yang sebentar akan berlalu. Tapi waktu hidup inilah kita tetap berjuang untuk meraih mahkota yang disediakan Tuhan bagi orang percaya. Tidak ada seperti durian runtuh. Begitu kita nantilah aku udah tua aku baru mulai aku mengucap syukur seperti itu. Tidak, kita harus mulai karena supaya hubungan kita semakin indah dengan Tuhan, semakin sempurna hubungan kita, semakin pribadi Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi Alkitab yang hidup, yang bisa dirasakan orang lain di sekeliling kita melalui kita. Kita tidak mampu melakukan, tapi karena Roh Kudus menjadi penolong kita, memampukan kita untuk semua hal itu. Maka kembali saya katakan, bersyukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini Tuhan, karena kami rasakan Tuhan lautan di tempat ini Tuhan. Tuhan, firman Tuhan yang diperdengarkan malam hari ini Tuhan, menteraikan di loh hati kami yang paling dalam, agar kami boleh melakukannya Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga Tuhan acara ini kami lanjutkan, tetaplah Tuhan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah di Kau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.